Sejumlah pihak meminta agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda. Mereka diantaranya pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, dan sebelumnya juga Wakil Presiden ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Menurut Ketua Umum PBNU, Said Akil Siroj, pandemi COVID-19 di Indonesia telah mencapai tingkat darurat. Dengan adanya pandemi COVID-19, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan. Sementara itu, Wakil Presiden ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, juga berkeyakinan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus diprioritaskan dari hal lainnya. Hal ini disampaikan JK mengacu pada tingkat penyebaran dan penambahan pasien positif COVID-19 yang terus meningkat. Kalau terjadi pelanggaran syarat-syarat dan memang sulit, katakanlah kampanye hanya 50, tapi terjadi 200. Kalau ada kecenderungan itu, juga nanti ya lebih dipertimbangkan kembali waktunya. Atau banyak wali kota, bupati yang sebenarnya dia diganti nanti pada tahun depan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan, bisa ditutup dengan pejabat. Ya kalau memang sulit dan ternyata memang kelihatannya susah untuk mencegah pengumpulan orang hanya 50 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, maka ya lebih manfaat dan kepada masyarakat itu bisa ditunda. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait permintaan penundaan Pilkada 2020, kita segera bergabung dengan reporter Widya Anggita dan juru kamera Sartika Harahap langsung dari gedung KPU Jakarta. Ya, Widya, bagaimana? Apakah sudah ada respons dari KPU terkait dengan desakan sejumlah pihak untuk menunda Pilkada 2020? Ya, Murodi dan juga pemirsa, memang untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 ini cukup mengundang banyak kritikan dari berbagai pihak. Juga beberapa di antaranya ada dari penggiat pemilu seperti Perludem yang menyatakan bahwasannya memang Pilkada 2020 ini akan memicu masyarakat menggelar kampanye-kampanye kecil di berbagai daerah. Kemudian juga dari Komisi 2 DPR RI menyatakan bahwasannya memang untuk mekanisme kampanye ini diatur dalam undang-undang namun tidak wajib untuk diselenggarakan. Dan juga dari Mendagri sendiri sudah berkirim surat kepada KPU yang menyatakan bahwasannya memang untuk kampanye maksimal dihadiri 100 orang ini tidak bisa menjamin adanya jaga jarak yang aman. Dan terkait dengan berbagai desakan-desakan untuk melakukan penundaan Pilkada 2020 ini, kami sudah mendapatkan konfirmasi dari Komisioner KPU Idewa Kadewi Saraka Sandi yang menyatakan bahwasanya untuk penundaan Pilkada sendiri ini KPU tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan tentunya harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah dan juga DPR, karena untuk opsi penundaan Pilkada 2020 ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan juga PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan. Dan memang untuk alasan yang paling besar terhadap penundaan Pilkada 2020 ini adalah untuk mobilisasi massa yang sangat sulit dihindari dan ditakutkan adanya klaster-klaster COVID-19 baru, ya ini klaster pemilu, karena menurut dari Bawaslu RI sendiri menyatakan sudah ada 96 pengawas pemilu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang terpapar COVID-19. Dan dari tim pengawasan pemilu Komnas HAM sendiri menyatakan bahwasanya ada aturan yang mengatur terkait dengan penundaan pemilu ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwasanya di suatu wilayah dapat dilakukan penundaan pemilu apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, dan juga gangguan keamanan lainnya. Muradi. Dengan aturan-aturan yang sudah dibuat KPU apabila nanti Pilkada 2020 pada akhirnya ditunda? Ya, Muroli dan juga pemirsa, untuk diketahui pada saat ini KPU masih menggelar mekanisme pilkada, dan saat ini KPU sedang memverifikasi untuk calon kepala daerah yang nantinya akan diumumkan pada 23 September mendatang. Dan untuk 24 Septembernya adalah pengundian nomor urut, dan setelah itu antara 26 September sampai dengan 5 Desember ini akan digelar kampanye kurang lebih selama 70 hari. Dan apabila nantinya untuk
pilkada ini benar-benar ditunda, maka KPU sendiri akan menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 120 yakni yang berbunyi untuk pemilu akan diselenggarakan susulan atau lanjutan. Namun apabila untuk pilkada ini tidak bisa ditunda, maka KPU sudah melakukan berbagai usulan atas Perpu Pilkada di masa pandemi, dan ini juga menjadi alternatif dari penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Di antaranya untuk alternatif ini adalah metode pemungutan suara melalui TPS dan kotak suara keliling. Jadi mekanismenya dari pihak KPU dan juga pengawas akan menjemput suara pemilih yang tidak bisa ke TPS ataupun bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Kemudian juga usulan-usulannya adalah seperti rekapitulasi suara atau perhitungan suara yang akan dilakukan secara elektronik. Tentunya juga KPU memberikan usulan adanya kampanye virtual, dan dari Bawaslu sendiri menyatakan bahwasanya nantinya sanksi pidana akan dijalankan bagi para penyelenggara pilkada yang melanggar protokol kesehatan. Murodi. Baik, terima kasih Widya. Dan pemirsa, demikian laporan reporter Widya Anggita dan juru kamera Sartika Harahap langsung dari Gedung KPU Jakarta.